Layer mask merupakan topeng yang menutupi bagian layer tanpa benar-benar menghapusnya. Berbeda dengan tools penghapus atau eraser yang kalau ini dia benar-benar menghapus suatu objek secara permanen. Layer mask ini salah satu fitur yang kadang membuat kita bingung di Photoshop, tapi juga merupakan salah satu tools yang berguna dalam membantu proses editing kita. Jadi di video ini aku akan nunjukin cara yang lebih mudah untuk memahami layer mask, serta beberapa cara yang sering aku pakai dalam penggunaan layer mask ini. Untuk contoh pertama, di sini kita punya satu layer color fill yang menutupi layer di bawahnya. Secara default, layer mask ini punya kotak berwarna putih. Untuk memunculkannya, kalian bisa klik icon di bawah ini. Jadi yang harus kalian perhatikan itu warna apa yang ada di mask thumbnailnya. Kalau warna putih, berarti layer mask ini menampilkan layer yang terhubung dengannya. Ctrl plus I untuk merubah warna layer mask ini menjadi warna hitam. Dan kalau warna layer masknya ini hitam, berarti layer mask ini menyembunyikan layer yang terhubung dengannya. Jadi warna kuning yang tadi itu disembunyikan, bukan dihapus. Nah, gimana caranya kalau kita pengen area tertentu saja yang ditampilkan? Karena kita pengen menampilkan area tertentu saja, jadi kita pakai brush, terus pilih warna putih, dan kita brush saja di bagian yang pengen kita tampilkan. Kalau kita pengen menyembunyikannya lagi, kalian bisa ganti warna brushnya dengan warna hitam. Nah, kayak gini. Jadi intinya layer mask ini memungkinkan kita dalam menyembunyikan dan menampilkan suatu objek secara selektif dan tidak permanen. Dan maksud dari icon ini, kalau setiap kita aktifkan, berarti setiap kita memindahkan posisi layer ini, layer masknya pun ikut pindah. Jadi ini coba kita jadikan rasterize dulu. Nah, misalkan kita tekan Ctrl T untuk memindahkannya, layer masknya ikut pindah juga. Tapi kalau kita uncheck iconnya ini, terus kita pindahkan posisi dari layer kuning itu, layer masknya akan tetap stay di posisi sebelumnya. Jadi kayak gini. Jadi yang perlu diingat, putih untuk menampilkan dan hitam untuk menyembunyikan. Dan ini merupakan konsep dasar dari layer mask. Dan untuk contoh pertama ini gimana caranya membuat masking seperti ini. Yang pertama ini kita hide dulu, terus ini kita pindahkan ke atas. Nah, kita pakai rectangle tool. Kita buat bentuknya. Kenapa pakai rectangle tool daripada pakai yang ini? Ini apa namanya? Nah, kalau kita pakai rectangle tools ini, kita masih bisa ngerubah ukurannya. Nah, ini masih bisa kita rubah nih. Misalkan kita pengen kayak gini ya. Terus kita simpan dulu layernya di belakang foto ini supaya kita bisa ngelihat letaknya itu benar apa enggak. Sebelum itu seleksi dulu layer rectangle-nya, terus Ctrl T. Nah, ini kawan-kawan bisa sesuaikan lagi, misalkan segini ya. Terus kawan-kawan tekan Ctrl, terus klik di thumbnail yang ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita pilih layer fotonya, terus ke bawah sini tinggal dipencet. Nah, terus ini kita hide dulu rectangle-nya. Ini kita copy layer fotonya, kita copy ke atas dengan menahan Alt, terus kita geser ke atas. Nah, ini layer masknya kita delete, terus kita pakai select subject. Nah, ini kalau nggak ada pilihan ini, kawan-kawan bisa klik di luar layernya ini, hide dulu dan show. Nah, jadi bakal muncul di sini. Terus kita select subject, tunggu sebentar dan udah. Terus kalau misalkan ada beberapa area yang miss, kawan-kawan bisa perbaiki dengan ini polygonal lasso tool ini. Kawan-kawan tekan shift itu untuk menambah ya, kalau Alt untuk mengurangi. Nah, ini misalkan pakai Alt. Nah, itu. Nah, kalau udah seleksi kayak gini, ini kita hide dulu layernya. Kita balik lagi ke layer mask yang ini, layer masknya, bukan yang ini tapi layer masknya. Terus kawan-kawan pakai brush, dan tadi kalau kita pengen menampilkan, kita harus pakai warna putih. Nah, ini tinggal di brush saja. Nah, kenapa kita seleksi dulu? Jadi supaya memudahkan kawan-kawan ya. Kalau nggak ada seleksinya agak sulit tuh kalau kita mau
ngebrush ngikutin bentuk-bentuk yang kayak gini. Nah kalau udah kawan-kawan tekan Ctrl D untuk mematikan seleksinya. Tekan V, jangan lupa V itu supaya balik lagi ke ini move tool ini. Nah ini udah selesai, jadi kayak gini hasil akhirnya. Terus ini kita ada case juga kayak gini. Ini kita delete dulu. Nah case berikutnya ini untuk kawan-kawan yang biasa nge-grading foto di Photoshop. Misalkan di sini kita tambahkan curve di sini, dan di sini kita pengen langitnya ini lebih kelihatan lagi ya. Ini kan agak terlalu cerah ya. Jadi misalkan kita tambah kontrasnya. Nah ini bisa kawan-kawan lihat ya, langitnya itu lebih kelihatan. Cuman di sini ada yang dikorbankan, yaitu warna dari gunung dan lain-lainnya di sini itu lebih gelap. Nah, jadi di sini fungsi layer mask. Jadi ini kan warna putih kan berarti semua efek dari curve-nya itu muncul. Terus kita perlu brush dengan warna hitam di bagian yang nggak kita perlukan efek curve-nya tadi. Nah, ini kita pilih brush, terus pilih warna hitam, dan cara mengubah ukuran brushnya kayak gini. Kawan-kawan tahan Alt, klik kanan dan geser. Tinggal di slide aja mouse-nya kiri kanan kiri kanan. Nah, kalau udah tinggal kita brush aja nih di sini. Nah, ini mungkin nggak rapi ya, karena perlu waktu kalau pengen yang rapi. Jadi ini fungsi dari layer mask. Jadi banyak yang bisa dilakukan dengan layer mask ini. Misalkan kita tambahkan lagi hue saturation, misalkan. Terus di sini kita pengen warna langitnya itu jadi kuning misalkan. Nah, ini layer masknya. Tinggal kawan-kawan brush saja kayak tadi ya. Nah, atau kawan-kawan bisa copy nih maskingan yang tadi. Kawan-kawan tahan Alt, terus digeret ke atas. Nah, replace yes. Jadi yang digeret itu bukan yang ini tapi yang ini. Nah, ini kita geret dengan tahan Alt, tinggal kita geret ke atas dan replace. Oke. Nah, jadi banyak sebenarnya kegunaan dari layer mask ini. Dan ini hanya video singkat tentang konsep dari layer mask ini. Nah, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kawan-kawan punya pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.